Timur. Sejarah singkat STTAL diawali dengan terbentuknya Lembaga Penyelidikan dan Pengembangan Angkatan Laut atau LP2AL pada tanggal 6 Maret 1961 yang diketuai oleh Letkol Laut Elektronika Erik C.W. Suparna dan mengalami perubahan nama pada masanya sebagai berikut: Lembaga Ilmiah Angkatan Laut pada tahun 1962, Institut Ilmiah Angkatan Laut pada tanggal 15 Maret 1966, Pendidikan Ilmiah Angkatan Laut pada tanggal 15 April 1976, yang kemudian pada tahun 1988 diubah menjadi Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut. Pada tahun 2014, seiring dengan validasi organisasi Korbamdikal, di mana STTAL sebagai badan pelaksana pusat, maka STTAL menjadi sebuah perguruan tinggi yang mandiri di bawah Markas Besar Angkatan Laut. Dari masa ke masa, Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut tetap meningkatkan profesionalisme SDM TNI Angkatan Laut guna mewujudkan TNI Angkatan Laut yang selalu berjiwa Jala Sveva, Jaya Mahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu. Saya Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI, Dr. Muklis STMM, mengucapkan selamat datang di kampus prajurit teknokrat STTAL Bumi Moro, Surabaya. STTAL memiliki visi menjadi pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan, bidang kemaritiman, kemiliteran, dan keangkatan lautan, guna terwujudnya SDM teknokrat yang unggul dan kemandirian alat utama sistem senjata. Sebagai lembaga perguruan tinggi, STTAL mengemban tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di bidang pendidikan, STTAL membuka 3 program studi yang terdiri dari Direktorat Pascasarjana, meliputi Prodi S2 Analisis Sistem dan Riset Operasi, serta S2 Oceanografi. Direktorat Sarjana meliputi Prodi S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Manajemen Industri, dan S1 Hidrografi. Direktorat Diploma meliputi Prodi D3 Teknik Mesin, D3 Teknik Elektro, D3 Teknik Informatika, dan D3 Hidrooceanografi. STTAL didukung dengan berbagai macam fasilitas pendidikan yang terdiri dari fasilitas ruang kelas, meliputi ruang kelas S2, ruang kelas S1, ruang kelas D3, dan ruang kelas gabungan. Fasilitas ruang pertemuan meliputi auditorium Gedung Pulau Nipa, auditorium Gedung Pulau Marore, dan ruang rapat. Fasilitas perpustakaan. Fasilitas laboratorium meliputi sejumlah laboratorium bidang teknik mesin, bidang teknik elektronika, bidang teknik industri, bidang teknik informatika, bidang hidrooceanografi. STTAL juga didukung dengan laboratorium komputer dan laboratorium pusat bahasa. Fasilitas asrama mahasiswa meliputi Mes Rais, Mes Arjuno, dan Mes Kampus STTAL Hidros. Fasilitas sarana ibadah yang terdiri dari Masjid Al-Furqon, ruang ibadah, dan Pura Jalawira Adi Guna. STTAL juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas olahraga. Di bidang penelitian, Sivitas Akademika STTAL berperan aktif dalam penyelenggaraan penelitian yang memiliki nilai kegunaan yang tinggi dalam memecahkan setiap problematik yang dihadapi TNI Angkatan Laut secara terukur, berkesinambungan, dan bermanfaat bagi pengembangan alutsista dan industri pertahanan dalam negeri. Bidang pengabdian kepada masyarakat, STTAL menindaklanjutinya dengan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke berbagai daerah, terutama daerah pesisir, dengan objek masyarakat maritim yang diselaraskan dengan visi dan misi STTAL yang mendukung tugas TNI Angkatan Laut.
Kegiatan tersebut meliputi pelatihan teknologi tepat guna, penyuluhan, wawasan kebangsaan, bakti sosial, donor darah, smart leadership, dan latihan dasar kepemimpinan siswa. STTAL memiliki struktur organisasi yang terdiri dari unsur pimpinan meliputi Komandan dan Wadan STTAL, unsur pembantu pimpinan meliputi Sekretariat Lembaga, Departemen Akademik, Departemen Personel, dan Departemen Perencanaan dan Logistik. Unsur pelayanan meliputi akun dan satuan markas. Unsur pelaksana meliputi Direktorat Pasca Sarjana, Direktorat Sarjana, Direktorat Diploma, Kelompok Dosen, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Lembaga Penjaminan Mutu, Komandan Korps Mahasiswa, Pustaka, Pusat Bahasa dan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut selalu berkomitmen untuk senantiasa terdepan dalam menghasilkan SDM prajurit teknokrat yang berinovasi, menguasai iptek, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman guna mewakili alutsista yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk mendapatkan SDM mahasiswa yang siap dididik di kampus STTAL, maka dilaksanakan rekrutmen melalui jalur seleksi penerimaan calon mahasiswa yang dilakukan secara selektif dan profesional, yang meliputi proses seleksi administrasi, dilanjutkan dengan tes psikologi, tes akademik, tes kesehatan, dan tes kesemaptaan jasmani. Selanjutnya, calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi akan mengikuti matrikulasi dan orientasi mahasiswa sebelum melaksanakan proses perkuliahan sesuai jurusan yang dipilih. Dalam upaya pendidikan, STTAL telah menerapkan berbagai metode pembelajaran yang berbasis teknologi yang didukung dengan learning management system yang efektif, efisien, dan berdaya tarik. STTAL dalam upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan telah menjalin hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi mitra baik negeri maupun swasta, di dalam maupun di luar negeri. Setelah menempuh pendidikan dengan masa studi yang ditetapkan, pada akhirnya para mahasiswa dapat mengikuti wisuda sebagai Magister Teknik untuk program S2, Sarjana untuk program S1, dan Ahli Madya untuk program Diploma 3. Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut siap melangkah bersama untuk berkarya dan berinovasi menuju perubahan selaras dengan visi dan misi TNI Angkatan Laut. Dharma Vidya Adiguna, Jales Veva Jaya Mahe. Prajurit teknokrat STTAL. STTAL. Dharma Vidya Adiguna.
Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir di Gedung Pulau Marore Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut dalam rangka upacara wisuda. Dan perlu kami informasikan, selama berlangsungnya upacara wisuda, bagi para tamu undangan yang membawa telepon genggam ataupun radio panggil lainnya, selama berlangsungnya acara, mohon nada dering dinonaktifkan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Upacara wisuda S2 Angkatan 8 dan 9, S1 Angkatan 41 dan 42,
dan D3 Angkatan 15, Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut tahun 2023 segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Inspektur Upacara dan Senat Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut tiba di tempat upacara. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya persembahan tari yang akan dibawakan oleh adik-adik dari 7 sekolah binaan STTAL yang tersebar di Jawa Timur. Tarian ini merupakan kreasi bersama antara STTAL dan sekolah binaan STTAL yang diinisiasi oleh Komandan STTAL dari segi aransemen musik dan koreografi tari, serta desain kostum penari. Kreasi tari ini merupakan wujud realisasi dan implementasi dari semangat berkarya yang merupakan salah satu semboyan prajurit teknokrat STTAL. Tarian dan aransemen musik telah mendapatkan surat pencatatan ciptaan dari Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mari kita saksikan bersama tarian Nayaka Ganesha. Nayaka Ganesha mengandung arti prajurit teknokrat yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesamaptaan jasmani yang baik, sehingga siap untuk mengawaki organisasi dan menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan. Tari ini diiringi musik yang memadukan musik modern dan tradisional, di mana prajurit teknokrat selalu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, namun tidak pernah melupakan budaya bangsa.
Para penari menggunakan kostum yang didominasi oleh warna biru sapir, putih, perak, dan hitam yang melambangkan kebanggaan, keteguhan, keseriusan, dan pemahaman yang kuat, serta kerendahan hati yang dimiliki oleh seorang prajurit teknokrat dalam rangka belajar, berlatih, dan mengimplementasikan kompetensinya guna mewujudkan Jales Veva Jaya Mahe demi kejayaan TNI Angkatan Laut, TNI, bangsa, dan negara. Gerak tari ini menggambarkan semangat belajar dan berlatih para prajurit guna meningkatkan kompetensi sebagai prajurit teknokrat yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai SDM unggul TNI yang mengawaki alat utama sistem senjata guna melindungi negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah Tari Nayaka Ganesa. Lahir dari bumi pertiwi, terpanggilkan jiwa-jiwa ksatria. Sumpah setia yang abadi, dharma bakti untuk nusa bangsa, negara tercinta. Satukan tekad, satu asa, melahirkan sebuah insan cendekia.
Laporan Komandan Upacara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembukaan sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut oleh Ketua Senat STTAL. Pada hari ini, Selasa, tanggal 11 Juli tahun 2023, sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut dalam rangka wisuda pasca sarjana, sarjana dan diploma 3 Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut dinyatakan dibuka. Selanjutnya, mohon dengan hormat kepada Inspektur Upacara berkenan memimpin sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut. Laporan pendidikan oleh Sekretaris Lembaga STTAL. Laporan pelaksanaan pendidikan, program pasca sarjana, sarjana dan diploma Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, tahun anggaran 2023. Dasar, Rencana Pendidikan TNI Angkatan Laut, tahun anggaran 2019 sampai dengan 2023. Tanggal pembukaan, program S2 Angkatan 8 dan S1 Angkatan 41, tanggal 11 Desember 2020. Program S2 Angkatan 9 dan S1 Angkatan 42, tanggal 18 Juni 2021. Program Diploma 3 Angkatan 15, tanggal 30 Desember 2019. Tanggal penutupan, 11 Juli 2023. Lama pendidikan, S2 4 semester, S1 6 semester, D3 6 semester. Tenaga pendidik jumlah 72 orang. Tempat pelaksanaan pendidikan, Kampus Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut di Surabaya dan di Jakarta. Peserta didik jumlah 121 orang dengan rincian S2 22 mahasiswa, S1 69 mahasiswa, D3 30 mahasiswa. Hasil pendidikan, lulus 121 orang. Lulusan terbaik program pasca sarjana Angkatan 8 diraih oleh Letkol Laut Pelaut Adi Wirasmo dari Prodi S2 Asro. Lulusan terbaik program pasca sarjana Angkatan 9 diraih Kapten Laut Pelaut Inyoman Astawa Yasa dari Prodi S2 Asro. Lulusan terbaik program sarjana Angkatan 41 diraih Kapten Laut Teknik Nasil Samtri Wibowo dari Prodi S1 Hidrografi. Lulusan terbaik program sarjana Angkatan 42 diraih Letu Laut Teknik Furkon Mahmuda Pasa dari Prodi S1 Teknik Mesin. Lulusan terbaik program Diploma Angkatan 15 diraih Serka Naf Girda Oki Pilarjati dari Prodi Informatika. Kesimpulan, pelaksanaan pendidikan berjalan lancar sesuai kalender akademik dengan tingkat kelulusan 100%. Selesai.
Pernyataan penutupan pendidikan dan penggunaan gelar kesarjanaan oleh Inspektur Upacara. Pada hari ini, Selasa, tanggal 11 Juli 2023, pukul 11.05, Pendidikan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, S2 Angkatan 8 dan 9,
3,28, sangat memuaskan. Nomor urut 7, Satrio Fitriandri, Kapten Laut Teknik 20746P, IPK 3,24, sangat memuaskan. Dimohon kepada Danpus Hidrosal, Laksamana Madya TNI Nur Hidayat SHMAP, selaku Indonesian Chief Hydrographer, berkenan untuk menyerahkan sertifikat Surveyor Hidrografi kategori B kepada program studi S1 Hidrografi Angkatan 41 dan 42 di Mimbar Senat. Program studi S1 Hidrografi Angkatan 41, nomor urut 1, Nazil Samtri Wibowo, Kapten Laut Teknik 19215P, IPK 3,43, sangat memuaskan. Nomor urut 2, Andik Kristiawan, Mayor Marinir 19634P, IPK 3,50, sangat memuaskan. Nomor urut 3, Judi Susila, Letu Laut Pelaut 21610P, IPK 3,44, sangat memuaskan. Nomor urut 4, Diar Teguh Pramono, Kapten Laut Teknik 19999P, IPK 3,36, sangat memuaskan. Nomor urut 5, Eka Arif Oktavianto, Kapten Laut Elektronika 20752P, IPK 3,38, sangat memuaskan. Nomor urut 6, Kirono Yakti Asmoro, Kapten Laut Elektronika 20022P, IPK 3,40, sangat memuaskan. Nomor urut 7, Sah Batuah, Kapten Laut Pelaut 20374P, IPK 3,36, sangat memuaskan. Nomor urut 8, Ferdianto Agung Nur Cahya, Kapten Laut Pelaut 20382P, IPK 3,29, sangat memuaskan. Nomor urut 9, Siswanto Beni Setiawan, Kapten Laut Elektronika 20052P, IPK 3,28, sangat memuaskan. Prodi S1 Hidrografi Angkatan 42, nomor urut 1, Alan Ginanda, Kapten Laut Pelaut 19489P, IPK 3,42, sangat memuaskan. Nomor urut 2, Arya Meiko, Kapten Laut Pelaut 20699P, IPK 3,35, sangat memuaskan. Nomor urut 3, Heru Algars, Kapten Laut Pelaut 19969P, IPK 3,20, sangat memuaskan. Dan selanjutnya dimohon kepada Danpus Hidrosal berkenan untuk kembali ke tempat. Prodi D3 Teknik Mesin Angkatan 15. Nomor urut 1, Widana Arya Saputra, siswa Diktupa Kodik Latal, IPK 3,42, sangat memuaskan. Nomor urut 2, Nurdianto, Serka Marinir 116221, IPK 3,40, sangat memuaskan. Nomor urut 3, Bayu Revo Anggara, Sertu Komunikasi 119253, IPK 3,41, sangat memuaskan. Nomor urut 4, Dina Iyasa, siswa Diktupa Kodik Latal, IPK 3,34, sangat memuaskan. Nomor urut 5, Rahmat Santoso, siswa Diktupa Kodik Latal, IPK 3,32, sangat memuaskan. Nomor urut 6, Rinto, Serka Mesin 116047, IPK 3,30, sangat memuaskan. Program studi D3 Teknik Elektronika Angkatan 15, nomor urut 1, Rian Hidayat, Serka Esa 117454, IPK 3,57, sangat memuaskan. Nomor urut 2, Ahmad Sudat, Sertu EKL 119337, IPK 3,44, sangat memuaskan. Nomor urut 3, Nur Hidayat, Serka Esa 117459, IPK 3,42, sangat memuaskan. Nomor urut 4,
Muhammad Atikudin, Sertu Marinir 119496, IPK 3,41, sangat memuaskan. Nomor urut 5, Agung Setiawan, Serka Eko 116081, IPK 3,37, sangat memuaskan. Nomor urut 6, Hendra Bagus, Serka Eko 116086, IPK 3,34, sangat memuaskan. Nomor urut 7, Enggar Widayanto, Serka Navigasi 115942, IPK 3,30, sangat memuaskan. Program Studi D3 Teknik Informatika Angkatan 15. Nomor urut 1, Girda Oki Pilarjati, Serka Navigasi 117189, IPK 3,76, cum laude. Nomor urut 2, Muhlifun Najib, Serka SBA 117271, IPK 3,76, cum laude. Nomor urut 3, Gun Nafiadi, Serka ED 118386, IPK 3,72, cum laude. Nomor urut 4, Zalverius Francis Rete, Serka ED 117397, IPK 3,63, sangat memuaskan. Nomor urut 5, Erik Juanto Rupang, Sertu Bahari 119191, IPK 3,69, sangat memuaskan. Nomor urut 6, Kukuh Andrianto, Serka Komunikasi 115981, IPK 3,66, sangat memuaskan. Nomor urut 7, Vali Diki Patiselona, Serka PDK 115156, IPK 3,69, sangat memuaskan. Nomor urut 8, Dika Yuda Pratama, Serma Esa 112607, IPK 3,66, sangat memuaskan. Nomor urut 9, Saiful Akbar, Sertu SAA 119213, IPK 3,58, sangat memuaskan. Program Studi D3 Hidrooceanografi Angkatan 15. Nomor urut 1, Yayat Susanto, Serka Navigasi 117192, IPK 3,70, cum laude. Nomor urut 2, Syaiful Ahmad Brilianto, Serka Navigasi 117201, IPK 3,61, sangat memuaskan. Nomor urut 3, Dwi Sutarko, Serka Navigasi 114883, IPK 3,61, sangat memuaskan. Nomor urut 4, Zainul Abidin, Serka TKU 114952, IPK 3,61, sangat memuaskan. Nomor urut 5, Muhammad Rizki, Serka ESA 117450, IPK 3,56, sangat memuaskan. Nomor urut 6, Hasan Abdus Salam, Serka ED 117402, IPK 3,57, sangat memuaskan. Nomor urut 7, Rian Kitami, Serka Mesin 117308, IPK 3,55, sangat memuaskan. Nomor urut 8, Rifai Rahman, Serka ESA 116097, IPK 3,45, sangat memuaskan.
Wisudawan dimohon berdiri. Janji wisudawan diikuti oleh seluruh wisudawan. Wisudawan dipersilahkan duduk kembali. Amanat Inspektur Upacara. Istirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Gubernur Jawa Timur, dalam hal ini diwakilkan oleh Asisten 1, Rektor Unhan, dalam hal ini diwakilkan oleh Laksda TNI Edi Sulistiadi. Yang saya hormati Komandan Pusidrosal, yang saya hormati para pejabat utama Mabesal, para Pangkotama TNI Angkatan Laut, para pejabat
dari TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara atau yang mewakili, Komandan STT-AL, para rektor universitas di Surabaya, Ketua Ikatan Alumni STT-AL, para dosen, mahasiswa, serta para wisudawan, pasca sarjana, sarjana, dan diploma, hadirin serta undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah tidak bosan-bosannya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan rahmat, rizki, dan ridhonya. Kita dapat melaksanakan rangkaian kegiatan upacara penutupan pendidikan wisuda pasca sarjana S2 Asro angkatan ke-8 dan ke-9, sarjana S1 angkatan 41 dan diploma 3 angkatan ke-15 STT-AL tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari yang istimewa ini, saya mewakili seluruh jajaran TNI Angkatan Laut mengucapkan selamat dan bangga kepada seluruh mahasiswa atas keberhasilan menyelesaikan program pendidikan di STT-AL. Hal ini merupakan pencapaian yang patut kita syukuri karena TNI Angkatan Laut telah memberikan kontribusi positif terhadap program pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas bagi bangsa dan negara, khususnya pengawal organisasi TNI Angkatan Laut, TNI yang profesional, modern, dan tangguh. Para wisudawan, hadirin dan undangan sekalian, pada era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, lingkungan strategis mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan. Isu-isu keamanan dan geopolitik juga berkembang semakin kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, dibutuhkanlah pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut yang tangguh dan adaptif, sehingga mampu menjaga kedaulatan maritim, melindungi kepentingan nasional, serta berkontribusi dalam menjaga stabilitas keamanan regional. Dan untuk itu, kekuatan TNI Angkatan Laut yang handal dan modern akan menjadi aset yang strategis dalam menghadapi tantangan guna mengantisipasi lingkungan strategis yang terus berubah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meningkat semakin pesat secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap teknologi ini dan ditunjukkan dengan adanya berbagai inovasi baru yang ditandai dengan hadirnya sistem cyber physical, yaitu artificial intelligence, advanced robotic, autonomous vehicle, virtual reality, dan lain sebagainya. Dengan semakin cepatnya perkembangan teknologi tersebut, maka dibutuhkan adaptasi yang cepat bagi TNI Angkatan Laut dalam memodernisasi alutsista dan organisasinya. Dalam proses memodernisasi alutsista, salah satu poin yang paling krusial adalah kemandirian teknologi pertahanan. Kemandirian pertahanan mencakup penguasaan teknologi pertahanan dan industri pertahanan dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan alutsista, yang mana hal tersebut tentunya harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang mampu menguasai dan mengembangkan teknologi dalam mendukung peningkatan kemampuan alutsista secara profesional. Dengan sebuah perguruan tinggi di lingkungan TNI Angkatan Laut, STT-AL harus mampu merespon hal tersebut dengan kontribusi nyata, dengan membangun sumber daya manusia yang inovatif, adaptif, dan menguasai teknologi berkelanjutan, baik yang sedang berkembang saat ini maupun teknologi masa depan. Para wisudawan, hadirin dan undangan yang saya hormati, STT-AL memiliki peran penting dalam mendukung
pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai hasil karya penelitian dan inovasi yang dihasilkan oleh para mahasiswa STTAL. Mahasiswa diharapkan tidak hanya menyelesaikan tugas penelitian sebagai kewajiban, tetapi benar-benar berinvestasi dalam penelitian dengan semangat dan keinginan untuk mencapai hasil yang terbaik. Penelitian yang dihasilkan oleh mahasiswa STTAL diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif, bukan hanya bagi TNI Angkatan Laut, tetapi juga bagi dunia industri teknologi dalam beradaptasi dengan perkembangan lingkungan strategis, sehingga hasil karya dari mahasiswa STTAL akan dapat dikembangkan secara aplikatif dengan dihadapkan kebutuhan dalam pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut. Saya berharap berbagai prestasi dari hasil karya tersebut serta momentum pelaksanaan wisuda ini dapat memberikan dorongan dan motivasi bagi mahasiswa lainnya agar meningkatkan semangat belajar dan terus mengisi diri dengan menunjukkan dedikasi, kerja keras, dan ketekunan selama pendidikan. Wisuda bukanlah akhir dari sebuah proses, tapi justru awal dari implementasi dan aplikasi ilmu yang diperoleh selama masa belajar. Para wisudawan, hadirin dan undangan yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, atas nama pribadi dan seluruh jajaran TNI Angkatan Laut, saya mengucapkan selamat sekaligus terima kasih pada Komandan STTAL beserta staf, para dosen, dan semua pihak yang terkait atas keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan ini. Akhirnya, marilah kita bersama-sama berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga senantiasa diberikan petunjuk, bimbingan, serta perlindungan dalam meneruskan langkah pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Dharma Widya Adiguna, Jales Veva Jaya Mahe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Selesai. Pembacaan doa. Bapak, Ibu undangan yang berbahagia, marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang berbahagia ini, kami panjatkan puji dan syukur atas segala limpahan karunia-Mu. Seraya memohon semoga acara penutupan pendidikan dan wisuda mahasiswa pasca sarjana, sarjana, dan diploma 3 STTAL tahun 2023 senantiasa dalam naungan kasih sayang-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penolong, kami memohon kepadamu, jadikan ilmu yang telah wisudawan peroleh dapat menjadi bekal dalam melaksanakan tugas. Jadikan mereka tetap cerdas, kreatif dan inovatif, serta terus memiliki semangat dalam belajar dan berkarya. Kami juga memohon, berilah mereka kemampuan dan bimbingan dalam mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan mereka sebagai langkah dan pengabdian terbaik kepada masyarakat, TNI Angkatan Laut, TNI, bangsa dan negara. Ya Allah, Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa, semoga Engkau berkenan mendengar dan mengabulkan doa-doa kami. Amin. Penutupan sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut oleh Ketua Senat STTAL. Rangkaian acara Sidang Terbuka Senat Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut tahun 2023 selesai. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup.
Laporan Komandan Upacara. Hadirin dimohon berdiri. Inspektur Upacara dan Senat STTAL meninggalkan tempat upacara. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Dan dimohon kepada perwakilan wisudawan untuk menempati tempat pameran. Dan selanjutnya kepada para tamu undangan berkenan mendampingi Bapak Kepala Staf Angkatan Laut untuk meninjau pameran. Terima kasih.